Sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, perkenalan dulu dong. Ini dengan Suster Ate. Ini Suster Adel. Ya. Kami dari kongregasi PMY. Ya. Ini dengan kami sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi suster akan mengajak adik-adik untuk bernyanyi dulu. Setelah bernyanyi kita berdoa bersama. Oke? Sekarang kita bernyanyi dulu ya. Adik-adik berdiri, lalu kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ingat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, hubungan tanda salib selalu. Oke, mari kita berdoa bersama. Kita akan berdoa dengan Suster Adel. Oke, adik-adik, duduk yang baik supaya kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami bisa duduk manis dan bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita sudah berdoa. Sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Akan kami bacakan. Tapi suster minta adik-adik duduk yang manis, tenang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oke, mari kita mendengarkan. Adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya untuk dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu.
orang itu menurun ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada ayahnya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambu itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan bernyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikku telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambu karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Taulah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa membeli anak lembu tambu itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Terima kasih adik-adik. Ini firman Tuhan hari ini. Sekarang Suster akan memberi pesan dari firman Tuhan hari ini kepada adik-adik. Pertama, dari
Kisah ini mau mengajarkan adik-adik menjadi anak yang baik. Jangan marah-marah dengan teman-teman, dengan papa, dengan mama, dengan adik. Dan yang kedua, adik-adik harus mencintai teman-teman, mencintai adik-adik, mencintai bapak, mencintai mama, dan semua orang. Dan yang ketiga, adik-adik kalau dapat banyak uang atau apapun yang adik-adik punya, adik-adik jangan boros, tapi harus menabung supaya adik-adik bisa membeli barang yang bagus. Yang itu adik-adik menjadi anak yang baik dan pintar. Oke? Ini pesan dari suster. Sekarang kita akan bernyanyi lagi deh. Oke, kita akan bersama suster Adel. Kita bernyanyi lagi, oke? Saya. Oke, adik-adik berdiri. Mari kita bernyanyi bersama lagi. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Oke, terima kasih adik-adik. Duduk yang manusia. Sekarang kita duduk lagi. Lalu kita akan menutup dengan berdoa. Oke, sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagi sekali lagi, oke? Tentang dalam nama Bapa. Oke, 1, 2, 3. Berdiri adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Marilah kita berdoa adik-adik. Baik adik-adik, duduk yang manis dan supaya kita berdoa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Hari ini yang mengajar kami bagaimana kami bisa mencintai Bapa, Mama, kakak, adik, dan teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan